Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andai Siti Anggraini dengan NIM 201011111063. Saya dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab tugas UAS saya pada mata kuliah Hukum Internasional. Jadi untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengayaan materi tentang hukum internasional mencakup apa saja dan jelaskan kaitannya dengan hukum nasional tiap negara dalam versi Anda. Jadi jawaban saya di sini, hukum internasional ialah aturan atau prinsip yang disepakati oleh negara-negara serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Ada dua pandangan mengenai hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional, yakni voluntarisme dan objektivisme. Voluntarisme memandang bahwa hukum internasional tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum nasional. Tidak ada hubungan dan keterkaitan khusus antara keduanya. Oleh sebabnya, dari pandangan voluntarisme ini muncul dua paham dualisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berdampingan dan terpisah, atau dengan kata lain berdiri sendiri-sendiri. Terus berbeda dengan voluntarisme, objektivisme menyatakan bahwa hukum internasional tercipta dan dengan terlepas dari kemauan suatu negara. Dari sini lahirlah paham monisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Monisme ini mengkritik paham dualisme yang mana menganggap hukum nasional dan hukum internasional itu terpisah. Akibat hukum internasional dan hukum nasional bisa jadi memiliki hubungan hierarki, karena kedua hukum ini memiliki sumber yang sama, akan tetapi lingkup berlaku yang berbeda. Dari sini lahirlah dua pemahaman dari monisme, yaitu monisme yang dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional. Lanjut saja pada soal yang kedua, yakni perhatikan dengan seksama soal berikut ini. Berdasarkan teori yang Anda peroleh tentang teori hukum perjanjian internasional, yang A itu yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan unsur-unsur perjanjian internasional. B, tahapan atau proses perjanjian internasional dilaksanakan sampai menjadi hukum positif di suatu negara. Yang A itu perjanjian internasional. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan apapun nama yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Unsur-unsur perjanjian internasional. Yang pertama itu, semua perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional. Yang kedua itu berupa akta tertulis. Yang ketiga, diatur dalam hukum internasional. Yang keempat itu berisi substansi yang berkaitan dengan komitmen atau ikatan-ikatan yang mempunyai akibat hukum. Yang B itu tahapan perjanjian internasional. Yang pertama itu melalui legalisasi yang dilakukan dengan musyawarah dan saling berbicara dalam sebuah konferensi diplomatik. Hal-hal yang diperundingkan yaitu terkait pokok-pokok bahasan atau rencana perumusan naskah perjanjian internasional. Yang kedua itu penandatangan yang dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepada pemerintah. Yang ketiga itu pengejaan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan.
Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lalu lintas damai di wilayah laut teritorial Indonesia. Analisa berdasarkan hukum laut internasional dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jadi jawaban saya yang nomor 3 itu dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Yang terus Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1966 tentang perairan Indonesia. Terus Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Peraturan Pemerintahan nomor 36 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Pengaturan mengenai hak lintas damai di perairan Indonesia diatur dalam UU nomor 17 tahun 1985 sebagai ratifikasi dari UNCLOS 1982 pada pasal 17 dan 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua kapal berpantai maupun tidak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial damai, tidaknya suatu lintas ditentukan oleh sifat dan lalu lintas yang tidak merugikan bagi kedamaian. Terus selanjutnya, pengaturan hak lintas damai ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam pelaksanaan lintas damai melalui perairan Indonesia. Terus pengaturan hak lintas damai perlu diikuti dengan penegakan yang tegas. Pemerintahan harusnya membentuk badan tunggal pengawas laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemerintahan penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih. Jadi soal nomor 4 yaitu sebut dan jelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori hukum internasional. Jadi prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional yaitu penyelesaian wilayah maritimnya hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang disebutkan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian dan bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang memberikan hak dan kewajiban di bidang politik. Dalam penyelesaian sengketa internasional, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Hal ini merupakan implementasi dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni Pasal 2 Ayat 3 The Charter of the United Nations. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sekaligus menghindari konflik ialah melalui, yaitu yang pertama itu perundungan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua itu prinsip itikat baik dalam hubungan internasional. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketa. Terus yang ketiga itu prinsip keadilan dan hukum internasional. Prinsip ini akan memutus sengketa berdasarkan keadilan, kepatutan, atau kelayakan suatu sengketa. Yang keempat itu kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah ASEAN dan Cina sepakat mengeluarkan Declaration on Conduct of the Fair Trade in the South China Sea yang berisikan komitmen ASEAN Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Lanjut saja pada soal yang nomor 5, yakni bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia dan bagaimana dengan penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia. Jadi jawaban saya di sini, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah disebutkan dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Republik Indonesia.
salah satu unsur penting dalam negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan atas HAM tersebut telah diakui sejak awal oleh para pendiri bangsa dan dengan mencantumkan di dalam UUD tahun 1945. Namun demikian dalam kenyataannya dengan banyaknya hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM, apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah terjamin berjalan dengan baik? Menurut saya penegakan atau penanganan hukum dan sanksi yang terkait HAM di Indonesia sebenarnya sudah baik, namun hanya saja tinggal pelaksanaannya saja yang kurang efisien. Itulah yang menyebabkan di Indonesia masih banyak terjadi perampasan HAM. Misalnya hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi dalam pelanggaran HAM yang sudah terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun pada praktiknya setelah peraturan HAM dibuat masih saja terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang-orang seperti kasus Munir, aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Meskipun sudah kita ketahui bahwa sudah ada keberlakuan hukum yang mengenai HAM. Mungkin cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.